Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Bapak dan Ibu, ketika berperkara di Pengadilan Agama Manado, terdapat beberapa tahapan persidangan yang harus dilalui sebelum perkara tersebut diputus oleh hakim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan persidangan untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam mengikuti jalannya perkara. Mari simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Tahapan persidangan Pengadilan Agama Manado. Setelah pendaftaran perkara, Bapak dan Ibu akan mendapatkan panggilan sidang. Bagi perkara yang didaftarkan melalui e-court, panggilan untuk penggugat dikirimkan melalui email yang dipakai saat pendaftaran. Sedangkan panggilan untuk tergugat dikirimkan melalui pos. Adapun untuk perkara yang didaftarkan secara manual, panggilan untuk penggugat dan tergugat disampaikan secara tertulis dan diantar oleh jurusita Pengadilan Agama Manado. Setelah mengetahui tanggal sidang, mohon hadir sesuai jadwal. Setelah sampai di ruang tunggu sidang, silakan melapor kepada petugas sidang agar memperoleh antrean sidang. Kemudian silakan menunggu giliran bersidang sembari menyimak tata tertib dan tahapan persidangan yang ditayangkan dalam bentuk banner atau video di ruang tunggu sidang. Perkara gugatan. Gugatan adalah tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat atas suatu permasalahan hukum yang mengandung sengketa, yang diajukan kepada pengadilan agar memperoleh suatu putusan. Dalam gugatan, perkara diperiksa secara kontradiktor, yakni antara penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk saling menyanggah. Namun perkara juga dapat diperiksa secara first take atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak hadir pada sidang yang ditentukan, padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Termasuk dalam perkara gugatan adalah cerai gugat, cerai talak, waris, wasiat, gugatan sederhana, hadanah, nafkah anak, nafkah istri, penguasaan anak, harta bersama, garden verzet, pembatalan perkawinan serta sengketa hibah, wakaf, zakat, infak, dan sodakoh. Tahapan persidangan perkara gugatan. Upaya damai. Saat sidang pertama, hakim akan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara menasihati pihak yang hadir. Pada perkara perceraian, apabila kedua pihak hadir dan upaya damai ini gagal, maka hakim akan memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi. Kecuali pada perkara yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tidak diwajibkan untuk mediasi, seperti verzet, rekonvensi, dan pembatalan perkawinan. Mediasi. Setelah upaya damai tidak berhasil, sidang akan ditunda untuk pelaksanaan mediasi. Bapak dan Ibu dapat memilih hakim mediator atau mediator non-hakim dari Pengadilan Agama Manado tanpa dipungut biaya. Bapak dan Ibu diperkenankan menggunakan jasa mediator bersertifikat dari luar, namun keseluruhan biayanya akan ditanggung oleh para pihak. Apabila para pihak memutuskan berdamai, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Akta ini dapat dieksekusi karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Namun terhadapnya tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pembacaan gugatan. Apabila tidak tercapai perdamaian pada saat mediasi, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Gugatan dapat dibacakan oleh hakim atau penggugat sendiri. Pada perkara perceraian, sebelum gugatan dibacakan, hakim akan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sedangkan untuk perkara yang berkaitan dengan kebendaan seperti waris dan ekonomi syariah, digelar secara terbuka. Pada tahap ini, hakim dapat menanyakan kepada penggugat apakah akan mengubah, mencabut, atau mempertahankan seluruh isi gugatannya. Apabila tidak ada, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke tahap selanjutnya. Jawaban tergugat. Tergugat berhak menyampaikan jawabannya atas gugatan yang telah dibacakan. Jawaban ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, disampaikan saat sidang yang sama atau sidang berikutnya sesuai kebijakan majelis hakim. Selain itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi atau bantahan dalam hal terdapat kesalahan formil pada surat gugatan dan atau kewenangan mengadili, tanpa menyinggung pokok perkara. Dengan harapan agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan mengadili, hakim akan mengeluarkan putusan sela. Adapun terhadap eksepsi jenis lain, akan diputus bersama dengan pokok perkara. Jika eksepsi dikabulkan,
maka putusan akhir akan mengikuti isi eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan jika eksepsi ditolak, maka putusan akhir akan memberikan penyelesaian atas pokok perkara dalam gugatan. Selain itu, bersamaan dengan pengajuan jawaban, tergugat juga dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Misalnya, yang berkaitan dengan nafkah anak, nafkah idah, dan hak asuh anak pada perkara cerai talak. Replik. Pada tahap ini, penggugat menyampaikan tanggapannya secara lisan atau tertulis atas jawaban tergugat. Penggugat bisa mempertahankan isi gugatan atau malah membenarkan jawaban tergugat. Duplik. Atas replik yang disampaikan penggugat, tergugat dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Re-replik dan reduplik. Acara jawab-menjawab sebagaimana replik dan duplik akan dilanjutkan sampai muncul titik temu antara penggugat dan tergugat. Namun apabila titik temu ini tidak ditemukan, hakim akan melakukan pembuktian. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu dapat membuat jawaban, eksepsi, rekonvensi, replik, dan duplik melalui pos bantuan hukum atau pos bakum yang terdapat di bagian pelayanan Pengadilan Agama Manado. Berkas yang harus dibawa adalah KTP dan gugatan. Atau apabila Bapak dan Ibu ingin membuat replik maupun duplik, maka perlu membawa juga jawaban atau replik yang akan ditanggapi. Pembuktian. Pada tahap pembuktian, hakim akan memeriksa seluruh alat bukti yang dibawa kedua belah pihak. Alat bukti ini mengacu pada pasal 164 HIR, 284 RBG dan pasal 1866 KUH Perdata, yang terdiri dari bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Contoh alat bukti surat adalah sertifikat, buku nikah, berita acara, dan kwitansi. Selain itu, Bapak dan Ibu dapat juga mengajukan alat bukti elektronik seperti video, rekaman, voice note, atau screenshot, atau yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU ITE. Kesimpulan para pihak. Setelah pembuktian, para pihak diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat masing-masing yang berisi kesimpulan terkait proses persidangan. Kesimpulan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan secara rahasia. Setiap hakim yang menangani perkara berhak menyampaikan pendapatnya secara lisan atau tertulis. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. Apabila terdapat pendapat berbeda, maka dapat dituangkan dalam putusan atau dissenting opinion. Penting untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa suatu perkara dapat diputus secara fair stake, yakni tanpa hadirnya tergugat. Hal ini terjadi apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir pada sidang pertama dan sidang selanjutnya, meskipun sidang sudah diundur. Padahal tergugat sudah dipanggil secara patut melalui surat yang dikirimkan ke alamatnya. Apabila tergugat tidak bersedia menerima putusan fair stake, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan atau verzet. Pengajuan verzet dapat dilakukan dalam 14 hari setelah Bapak atau Ibu menerima pemberitahuan putusan. Pembacaan putusan. Setelah musyawarah hakim selesai, Bapak dan Ibu akan dijadwalkan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan. Pada sidang ini, putusan akan dibacakan. Terhadap putusan tersebut, penggugat dan tergugat diperkenankan mengajukan upaya hukum banding. Upaya hukum banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pembacaan putusan. Namun apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat pembacaan putusan, maka banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah pihak yang tidak hadir menerima amar putusan yang dikirimkan oleh jurusita. Pada perkara cerai talak, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yakni 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir, hakim akan menetapkan tanggal sidang ikrar talak. Kedua pihak akan dipanggil untuk mengikuti sidang ikrar talak tersebut. Namun apabila dalam tenggang waktu 6 bulan ternyata penggugat atau kuasanya tidak hadir untuk melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka penetapan hakim akan gugur dan perceraian tersebut tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Apabila sidang ikrar talak telah dilaksanakan, Bapak dan Ibu akan memperoleh akta cerai yang dapat diambil di Pengadilan Agama Manado langsung oleh yang bersangkutan. Perkara permohonan.
Perkara permohonan adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang disebut pemohon atas suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Melalui permohonan, pemohon meminta ketetapan dari hakim mengenai status suatu hal agar mendapat kepastian hukum dan diakui oleh semua orang. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh hakim bersifat menetapkan dan menerangkan saja, deklarator. Pemohonan juga hanya bersifat reflektif, yakni hanya untuk kepentingan pihak yang mengajukan, tanpa melibatkan pihak lain ataupun menarik pihak lain sebagai lawan, ex parte. Yang termasuk dalam perkara permohonan adalah dispensasi kawin, itsbat nikah, perwalian, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, izin poligami, asal-usul anak dan wali adal. Tahapan persidangan perkara permohonan. Pada perkara permohonan, tahapan yang harus dilalui lebih sederhana dibanding gugatan. Hakim akan mendengarkan keterangan pemohon, melakukan pemeriksaan atas bukti surat, dan pemeriksaan atas saksi yang telah dihadirkan. Pemeriksaan ini dilakukan sejak sidang pertama. Pada dispensasi kawin, kedua calon mempelai juga harus hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan oleh hakim. Proses ini tidak memerlukan replik, duplik, maupun kesimpulan karena setelah pemeriksaan selesai, hakim akan langsung mengeluarkan suatu penetapan. Perkara gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata untuk sengketawan prestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai material maksimal sebesar Rp500 juta. Gugatan sederhana yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Manado, misalnya gugatan sederhana untuk perkara ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah. Setelah perkara didaftarkan, kedua pihak akan menerima panggilan sidang dari jurusita. Ketika memanggil tergugat, jurusita akan memberikan salinan gugatan dan meminta tergugat untuk menyiapkan jawaban tertulis, baik ditulis sendiri atau menggunakan belangko yang tersedia dari pengadilan. Selain itu, jurusita juga akan menginformasikan kepada penggugat dan tergugat agar membawa saksi dan bukti-bukti surat yang dirasa perlu saat sidang nanti. Tahapan persidangan perkara gugatan sederhana. Mengupayakan perdamaian. Pada sidang pertama, hakim menasihati para pihak agar menyelesaikan sengketa secara damai di dalam atau di luar pengadilan. Upaya damai ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan batas waktu penyelesaian perkara, yakni 25 hari sejak sidang pertama. Apabila kemudian kedua pihak sepakat berdamai, maka hakim akan membuat akta perdamaian. Terhadap akta perdamaian ini, tidak dapat diajukan upaya hukum. Namun apabila para pihak berdamai di luar pengadilan dan tidak melaporkannya, maka persidangan tidak akan terikat dengan perdamaian tersebut. Dengan demikian, sidang dilanjutkan. Pembacaan gugatan dan jawaban. Apabila upaya damai gagal, maka sidang akan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan yang dilanjut dengan pembacaan jawaban. Tahap ini akan dilakukan secara cepat sehingga tergugat sudah harus menyiapkan jawaban, dan baik penggugat maupun tergugat harus sudah membawa bukti-bukti surat dan saksi-saksi. Namun apabila setelah gugatan dibacakan ternyata tergugat tidak menyampaikan jawaban atau bantahan, maka hakim akan langsung memutus perkara tersebut berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Pembuktian. Apabila tergugat menyampaikan jawaban dan membantah dalil-dalil gugatan, maka persidangan dilanjutkan ke pembuktian. Pada tahap ini, hakim dapat menentukan hal apa saja yang perlu dibuktikan, sehingga para pihak cukup menyiapkan alat bukti yang dapat membuktikan hal-hal tersebut. Putusan. Hakim dapat langsung memutus perkara pada hari yang sama dengan pembuktian maupun pada persidangan berikutnya. Putusan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Kemudian hakim akan menjelaskan mengenai hak-hak para pihak atas putusan tersebut. Para pihak juga dapat meminta salinan putusan beberapa hari setelah pembacaan. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan. Keberatan merupakan upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim atas keberatan tersebut akan bersifat final, sehingga bapak dan ibu tidak dapat mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Demikian tahapan persidangan di Pengadilan Agama Manado yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi bapak dan ibu dalam mengikuti proses jalannya perkara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.